Kak Habib nih. Halo Kak Habib. Halo, selamat malam Tapi semuanya. Suara Suara aku dengeran ya? Bang Habibnya lagi masih unmute Bang. Hah? Masih di mute. Oh, bentar. Udah kedengeran? Gitu. Oke, udah kedengeran banget. Oke. Iya. Oke. Jadi kita masih nunggu peserta selama 5 menit lagi Bang. Kita Oke. Jessica Gimana? panggilnya apa nih enaknya? Apa? Panggilnya apa nih enaknya nih? Kak, Bang atau apa Manggilnya nih? Bang Bib boleh, Kak Bib boleh. Bang aja deh, Bang. Oke, panggilnya Bang aja kali Iya. ya. Oke. Terus untuk teman-teman juga di sini kita sharing aja. Jadi untuk teman-teman yang mungkin pengen buka bisnis ya di masa pandemi saat ini ya, boleh Iya. banget teman-teman tanya-tanyain tentang bisnis Suara aku nggak noise kan? Enggak Enggak noise. ya, aman ya? Aman Oke. banget kok. Nanti Jessica on cam-nya lewat lewat laptop aja biar lebih stabil ya koneksi ya. Oke. Kita akan diskusi 3 menit lagi deh. Sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu aja kali sama Bang Habib nih. Ya. Kita ya perkenalan dulu Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Iya. Perkenalkan nama Malam. saya. Ya. Perkenalkan nama saya Habib Nur Khairuddin. Iya. Biasa dipanggil Habib. Boleh dipanggil Mas Bib, boleh dipanggil Bang Bib, terserah. Ya, Panggilan itu sekalian. Iya, itu sekalian bisa modus juga ya Bang ya sama orangnya sebenarnya Bang ya. Kenapa? Namanya gitu Bang. Bisa modus juga ya sama orang yang namanya gitu Bang ya. Mau nanya-nanya? Yang seumuran bisa panggil Bib aja gitu ya. Oke. Bisa. Oke, teman-teman nih yang merasa seumuran nih sama Bang Habib boleh panggilnya Bib gitu boleh. Umurku berapa? Jangan Coba salah ya, tebak. Kenapa? Umurku berapa? Coba tebak. Berapa? Aku takut salah tebak nih. Tebak dulu. Oke, aku tebak deh 20-an, 21 gitu. Enggak. 23 berapa? 27. 27. Wow, keren banget. Kayak abis lulus SMA Bang Habib. Apa? Kayak habis lulus SMA gitu Bang. Lulus SMA serius. Kayak SMA naik perguruan tinggi ya, soalnya teman-teman aku gitu semua. Berarti teman-teman aku ketuaan ya wajahnya. Kemudahan. Iya. Apa? Oke, lanjut perkenalannya. Saya tinggal di Madiun. Dulu kuliah di Jogja. Dulu ambil apa Bang dulu kuliahnya? Apa? Ambil apa tuh dulu kuliahnya? Kuliahnya jurusan Teknik Informatika. Konsentrasinya Wow. multimedia. Wow. Dulu SMK-nya Teknik Mesin. Pemuda tersesat. Keren banget sih. Iya. Biasanya anak teknik mesin katanya anak-anaknya terkenal dengan tawuran ya Bang ya. Bener gak sih? Atau cuma Terkenal. gosip doang itu? Oh, tawuran. Kalau di tempatku jarang sih. Cuman agak bukan tawuran tapi agak apa ya? Sulit diatur gitu. Iya lah ya. Biasa lah itu ya masa-masa Biasa. remaja ya. Kalau nggak nakal nggak seru dong remaja kalau kayak gitu ya. Jadi harus melewati itu masa-masa nakalnya. Nanti baru kita konsentrasi untuk melihat peluang bisnis di masa pandemi. Iya. Nah, Judul lagi kita. Oke. Udah perkenalannya Bang atau mau lanjut lagi nih Bang perkenalan biar tambah banyak yang kenal Bang? Aku masuk kuliah tahun 2011. Lulus 2011. ya, lulus 2015 di STIMIK Amikom Jogja. Waktu itu namanya masih STIMIK, sekarang udah universitas. Oh iya. Ya, Kalau biasanya kalau namanya STIMIK itu berarti cuma teknik informasi ya. Ya. Kalau misalnya universitas tuh lebih dari satu ya, itu teman-teman. Banyak sih yang nanya sama aku kan, ada nggak sih sekarang ITB udah ganti nama juga ya sekarang? Kayak teman-teman jadi universitas apa gitu. Teknik Bandung kalau nggak salah, UTB kalau nggak salah gitu deh, karena dia mau nambah jurusannya istilahnya gitu Bang. Gitu. Oke. Kalau Jessica nih gitu. dari
Jessica dari UPH, Universitas Pelita Harapan. Yes, di Tangerang. Itu kampusnya Chandra Liao bukan sih? Aduh, aku kurang tahu sih Bang. Ya? Oh. Aku taunya lumayan sih, kalau yang di komunikasi itu lumayan banyak artis Bang. Aku ada ketemu siapa namanya tuh, itu Bang JKT48 di situ kuliahnya. Oh, iya. Yes, terus anak-anak ini, aku deket sama salah satu artis, tapi kayak bukan artis sih dianya, maksudnya papanya yang artis. Abang tahu Anjasmara? Anjasmara Dita. Yes, Anjasmara itu ya, pemain film sama pemain film sama istrinya. Yes. Iya. Itu dia juga salah satu yang kuliah di kedokteran Bang. Keren banget ya. Aku bilang, "Ma, papa kamu artis, kenapa kamu nggak ini? Orang kan jalurnya ada ya." Dia bilang nggak mau, artis banyak drama katanya. Oh. lucu, bisa. Oke, kita nggak terasa perkenalan sampai 7 menit, keren banget. Oh iya Bang, aku mau nanya satu lagi deh, kepo nih Bang, kepo. Gimana? Itu abang di belakangnya lagi menara di Singapura ya? Soalnya itu kayak mirip banget sama Singapura, yang itu loh, yang Marina Bay Sands, tau nggak? Oh iya, tahu. Iya kan? Mirip banget, aku lama sengaja di luar nih. Backgroundnya kayak gini biar estetik. Oh iya, estetik di rumah ya Bang ya? Apa ya itu? Hotel apa apartemen nggak tahu aku. Pastinya di rumah ya Bang ya? Apa? Gak apa-apa, nggak usah sedih, kita juga. Iya. Ya, asli. Oh iya. Abang di luar, aku kira tadi virtual background, ya ampun, aku terkejut banget ada yang lewat tadi. Kok bisa gerak virtual backgroundnya? Iya. Terus kita lanjut. Lulus kuliah 2015 itu aku kerja dulu. Fresh graduate lah ya, masih seger, belum ada pengalaman apa-apa. Cuman waktu kuliah aku organisasinya dulu kenceng. Jadi teman-teman ini yang masih kuliah digencerin aja organisasinya. Organisasi terus apa ya? Karena kalau kita di organisasi aja benar. Karena kalau kita di organisasi aja karena kalau kita di sekolah aja kita nggak bisa mendapatkan ilmu soft skill ya Bang ya. Iya, betul. Dari luar kampus. Karena yang dibutuhkan di kerjaan itu dari soft skillnya. Benar. Jadi kalau kuliah doang IPK bagus itu HRD kurang nothing. Kurang gigit gitu ya. Kurang greget lah. Harus di luar. Ini harus kayak ngelakuin aktivitas yang istilahnya tuh kompleks secara bersamaan ya. Kayak kuliah, terus kita juga ngelihat banyak hal sih Bang, kalau point of view ya. Kalau kita udah ngelihat dunia luar, pokoknya kita bisa ngelatih public speaking, kita bisa ngelatih public speaking yang paling penting ya Bang ya dari semua Bang. Oh ini peserta rame banget Bang, aku masih accept peserta nih Bang. Gimana nih mau dong? Masih udah 35. Oh keren banget. Sambil jalan. Yes, biasanya apa Bang? Biasanya kalau malam tuh agak sepi Bang, karena kan malam mingguan ini ketahuan banget ini dalam ruangan nggak malam mingguan nih, jomblo semua ini. Atau yang lagi kencan jomblo untuk mempersiapkan masa depan ya kan? Benar. Iya, yang penting bisnisnya ada kan. Betul. Yang penting iya benar. Milenial harus itu pintar-pintar. Benar banget. Kita lanjut. Lanjut Bang, perkenalan. Malah dipotong-potong nih Bang, biar seru Bang. Biar seru. Ala podcast gitu. Itu aku kerja awalnya di kantor startup gitu, terus sempet di PH foto video gitu sambil belajar, karena alatku kan masih sederhana waktu itu di PH Jogja itu bukan PH yang film ya, cuman dia jasa foto video gitu. Itu alatnya udah canggih-canggih, aku adaptasi terus belajar banyak dari sana. Terus itu 2018 jadi aku start dari 2015 sekitar 2015 akhir itu ngumpulin portofolio. Jadi kayak foto-foto ikut teman, terus hunting gitu. Jadi belum buka Q&A, udah nanya aja. nanti jadi berawal dari hunting gitu,
ada teman-teman atau ya teman dekat terus kerabat dekat gitu yang tertarik buat dokumentasi lamaran lamaran sama nikahnya gitu. Jadi start dari situ. Tapi itu aku belum lepas, maksudnya masih entrepreneur berbaju karyawan gitu. Jadi terus tahun 2019 itu aku baru benar-benar fokus di sini, fokus di usaha. Jadi nggak ikut orang lagi. Ya gitu. Halo teman-teman, ini baru perkenalan teman-temanku sayang. Jadi 2000 ya, itu Gak apa-apa, habis aku sebelum waktunya baik juga ya Bang ya. Kan dari Jogja, aku pulang ke kampung halaman di Madiun. Itu tahun 2019, itu branding, perbanyak relasi. Terus aku ketemu teman-teman lamaku buat nyambung silaturahmi gitu. Terus ngeluasin link sama relasi. Karena dalam usaha atau bisnis atau di dunia entrepreneur itu yang paling penting adalah relasi dan teman. Soalnya banyak teman banyak rezeki kayak gitu konsepnya. Emang pilih-pilih dulu ya temen yang nggak? Iya, Bang? pilih-pilih Atau nggak usah, teman. Bang? Pilih-pilih teman. Di boros kita Bang, kalau punya teman Bang. Kalau ulang tahun kan sekali ulang tahun di bulan yang sama Bang, bungkus koyak aku kantong Bang. Kalau circle pertemanan itu kecil aja. Maksudku yang benar-benar intens. Nah, kalau yang diperluas itu relasi, jaringannya. Kayak gitu. Terus usahaku itu namanya BIB Kreatif dari nama belakangku BIB. Itu bergerak di bidang foto dan videografi. Project yang udah dikerjain ya wedding, prewed, terus company profile, event-event gitu, gathering, terus apa ya, TVC, video-video iklan. Terus cuman selama pandemi itu event terus dan yang lainnya itu off. Jadi awal 2020 itu bener-bener kolaps banget, bener-bener bingung. Cuman ngandelin uang tabungan. Jadi 2019 ini aku branding udah mulai kelihatan. 2020 awal pandemi, terus itu semua apa namanya, teman-temanku juga pada apa ya, pada bingung juga mau beralih kemana. Terus beberapa yang di Jogja fotografer itu beralih ke, terus karyawan juga yang dipecat atau dia resign karena potongan gajinya terlalu besar, dia bangun bisnis sendiri, makanan atau minuman kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau sih, jadi pandemi itu memaksa kita untuk menjadi entrepreneur, karena kalau kita nggak jualan nggak makan gitu. Terus jadi riset project. Oh my god, sorry, aku dari tadi ngomong Bang, tapi aku mute, lupa. Pantesan. Iya ampun, Iya, ngomong apa tadi, ngomong apa? Kok nggak dijawab sama Bangnya, aku bilang gitu kan. Oke. Tadi ngomong apa lagi? Udah lupa semua. Udah Bang. lupa. Siap. Udah lupa semua nih. Terus lanjut ya. Nah, entrepreneur. Berarti ini perkenalan sekalian ini ya Bang ya, sekalian sharing juga lah ya. Sekalian tak isi materinya. Sekalian Terus, bagus. Sama kali loh nih. Apa itu entrepreneur? Kita apa dulu ya? Kita bahas atau bedain entrepreneur sama karyawan atau pengusaha atau karyawan. Kalau karyawan itu bahasa Inggrisnya apa? Employer. Entrepreneur sebenarnya istilah keren, istilah Inggris dari bahasa Inggrisnya dari pengusaha gitu sih. Jadi biar keren aja entrepreneur. Nah, tantangan bedanya kalau
semua punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Soalnya di mood lagi loh. Jadi kalau entrepreneur dia gajinya nggak pasti. Terus tapi waktu fleksibel. Kita bisa kerjain kerjaan kita kapanpun, dimanapun. Jadi pas ya kapanpun dimanapun sesuai apa yang kita inginkan. Kalau kita moodnya bagus kita kerjain. Jadi nggak kepatok sama jam kerja harus gini. Cuman kekurangannya itu tadi, gajinya nggak tentu. Tiap bulan itu bisa nggak beda-beda. Terus apa lagi ya? Gaji. Kok keluar? Oke. Udah, kita lanjut lagi ya. Halo. Sorry tadi sinyalnya. Oh bentar. Halo. Udah ya? Oke. Siap. Oke, kita lanjut lagi ya. Halo. Oke. Tadi dari entrepreneur sama karyawan. Kalau entrepreneur dia karyawan dan entrepreneur ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing ya. Nah kalau entrepreneur ini tiap bulannya gajinya nggak tentu, terus pemasukannya nggak tentu, tapi waktunya lebih fleksibel, terus bisa kerja kapanpun, bisa kerja dimanapun, sesuai ya apa yang kita pengen. Kita mau kerja di kafe, kita mau kerja di rumah, bisa, jamnya bebas. Nah kalau karyawan jadi nggak terpatok harus saklek jam ini harus kerja terus. Tapi yang jadi tanggung jawab kalau itu adalah deadline ya. Jadi deadline kita harus tanggung jawab bener dengan deadline, karena misal klien minta seminggu lagi jadi, ya mau nggak mau kita harus ikuti kemauan si klien ini. Nah kalau karyawan dia gajinya pasti, tiap bulan pasti ada dan pasti sekian jumlahnya. Nah tapi kalau karyawan itu dia waktunya dia nggak bisa fleksibel. Jadi harus jam kerja hari kerjanya harus misalkan Senin sampai Sabtu atau Senin sampai Jumat, terus 8 jam kerja. Kalau pagi jam 8 sampai jam 4. Kalau siang mungkin jam 3 sampai jam 1 sampai jam 9 lah kalau siang. Nah itu kelebihan dan kekurangan dari kalau kita jadi pengusaha atau karyawan. Jadi ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus berikutnya cara menjadi entrepreneur. Kita milenial, apalagi zaman sekarang udah ada gadget, udah ada gadget, internet, semua fasilitas sangat lengkap. Kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik. Terus sosial media ini juga sangat penting. Jadi kita bisa punya kantor online, kantor digital ya. Kita nggak harus punya kantor bentuk fisik, ruko atau kantor gedung gitu, nggak. Kita bisa kerja di rumah dengan kantor digital. Jadi Instagram, terus kalau jualan itu di Shopee, Bukalapak, Tokopedia, seperti itu. Nah, terus untuk memulai
temukan dulu potensimu apa. Kalau kamu punya bakat atau skillmu itu apa, kamu harus mengenal dirimu sendiri. Kamu harus mengenal dirimu sendiri untuk menentukan bisnis apa yang mau kamu jalanin. Nah, atau bisnis shopping, hobi shopping, bisnisnya jualan baju, bisa jualan OTD, sepatu, tas kayak gitu. Jadi nggak ngeluarin uang terus, tapi kita bisa dapat pemasukan atau dari hobi kita. Nah gitu, kadang dari hobi, dari skill kayak gitu. Terus kalau jualan, kamu mau jualan apa? Kalau misalkan makanan minuman gitu ya, riset dulu orang-orang ini kesukaannya apa. Terus target marketnya, kamu mau menentukan itu kemana? Apakah semua atau anak-anak atau remaja dewasa yang anak muda gitu, atau orang tua. Jadi atau bahkan kamu mau ngambil semua target market itu. Jadi harus riset dulu bisnismu apa, terus kamu mau bikin apa, target marketnya apa. Jadi gitu. Jadi kalau kita jualan nggak ada target marketnya itu ya jadi apa ya, misal kita udah jor-joran di modal tapi kita nggak ada pasar, atau itu juga kurang tepat sih, kurang tepat kalau menurut saya. Terus apa ya, tapi dalam berbisnis itu yang penting mulai aja dulu. Mau buka usaha apa atau bikin apa, mulai aja dulu. Entah nanti pasti kita bisa temuin masalahnya, atau kita bisa temuin mau gimana. Kalau kita mulai kan kita udah kelihatan nih, maksudnya kita apa ya, kita udah tahu dasar-dasarnya. Nah itu nanti kalau ada masalah datang atau tantangan, itu menjadi hal yang harus kita kita kulik dan kita pecahkan atau kita cari solusinya kayak gitu. Jadi sambil jalan, karena experience itu, pengalaman akan lama-lama akan muncul sendiri seiring berjalannya waktu dan dalam berprosesnya usaha kita gitu. Terus yang mana tuh? Coba. Oh iya, coba. Oke. Oh gitu. Gimana? Ini satu-satu dulu dijawab atau? Oke. Tadi yang pertama apa? Oke, tadi pertanyaan pertama, kenapa pengen jadi fotografer? Itu karena apa ya? Karena hobi. Satu karena hobi, dua karena ternyata skillku ada loh di situ. Sebenarnya nggak fotografer juga, tapi videografi juga. Karena dulu sebelum terjun di bisnis, aku juga konten kreator gitu, sama
teman-teman di Jogja berkarya di YouTube. Nah, lama-kelamaan kita butuh, lama-kelamaan kan hidup berjalan ya, terus kita semakin berumur, butuh pemasukan, butuh yang komersil dari pekerja, dari sesuatu yang kita lakukan. Nah, kenapa fotografi tadi? Pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar, kayak gitu. Kalau buat saya, pekerjaan terbaik adalah hobi yang dibayar. Dan dari fotografi kadang suka diremehin orang juga sih, maksudnya foto gitu doang cekrek-cekrek kok mahal gitu. Dan di situ saya sebagai yang jualan, sebagai entrepreneur, kita juga harus cerdas sih. Kita harus cerdas kalau nemuin klien kayak gitu. Jadi edukasi di situ penting. Minimal kita upload story lah. Atau kalau ada klien yang tanya itu ya kita jelaskan dengan baik dan sopan. Jadi biar si klien ini mengerti kayak gitu. Mungkin ada yang mau request buah lagu. Kadang ada juga orang itu iseng, bisnisnya iseng, tapi malah jadi. Oke sih kayak gitu. Beda-beda tiap orang sih, menurut saya. Suaranya. Oke. Pertanyaan kedua. Bagaimana menjadi entrepreneur muda? Oke, tadi udah tak bahas dikit ya. Udah tak singgung kita. Bagaimana menjadi entrepreneur? Itu tadi kenali diri kamu, temukan potensimu, skillmu atau hobimu. Dari kalau yang suka shopping, daripada keluar uang mulu, kita jualan biar ada pemasukan dari hobi kita. Nah, seperti itu. Terus tentukan target riset dulu. Setelah ketemu itu, risetnya kita mau bikin apa, spesifiknya atau khususnya di apa. Kalau kalau di dunia foto video ini kan kebanyakan teman-teman saya atau lingkungan saya itu mainnya di wedding sama prewed. Nah, tapi kalau saya ini lebih pengen luas jangkauannya. Jadi nggak cuma di wedding atau prewed aja, tapi bisa di corporate, company profile, event, gathering, terus video komersil, iklan, seperti itu. Apalagi ya, mulai aja dulu. Setelah itu, setelah rencana ini mateng, rencana nggak usah terlalu saklek gitu. Jadi udah ketemu pengen apa, mau ngelakuin apa, mulai aja, bikin aja. Terus seiring berjalannya waktu, permasalahan terus tantangan, kita akan menemukan kayak gitu sambil jalan. Jadi kita akan gimana cara mengatasi hal tersebut sehingga kita berproses dan terus berkembang, kayak gitu sih. Nah, motivasi. Ini mau tak bahas dari faktor motivasi ya. Motivasi, bentar.
Nah. Selalu bersama, walau terbentang jarak antar Nah, betul itu. Nah, betul. Apapun itu, entah kamu entrepreneur atau entah kamu karyawan, kalau kamu suka ngelakuin pekerjaanmu, berarti itu cocok. request masuk. Lama ya? Berapa menit sih udahan? Oke. Terus, nah tadi motivasi dari internal dan eksternal. Internal itu dari diri kita sendiri. Eksternal itu mungkin dari lingkungan lingkungan teman, terus atau saudara atau keluarga seperti itu. Nah, jadi kadang orang takut dari motivasi internal ya. Kadang orang takut untuk memulai. Nanti gimana ya? Terus takut kalau intinya takut untuk memulai. Terus takut untuk rugi juga. Jadi sebenarnya mumpung kita masih muda, mumpung masih muda, belum ada tanggung jawab, maksudnya belum berkeluarga, teman-teman yang milenial ini mulai aja, maksudnya bikin aja, lakukan sebanyak apapun kesalahan, trial and error seperti itu, hingga nanti ketemu hasilnya kayak gitu. Jadi namanya berbisnis atau berusaha itu nggak ada yang instan. Kita berproses, mengembangkan diri, terus branding, perbanyak relasi seperti itu. Ya itu. Terus eksternal, kadang lingkungan kita, entah teman atau keluarga atau saudara itu toksik. Maksudnya toksik di sini bisa merendahkan atau meremehkan apa yang kamu lakukan, terus mungkin kayak menghalangi. Kalau mungkin dari teman-teman ada yang orang tuanya harus kamu harus jadi PNS, kamu harus jadi PNS, harus jadi ASN, kerja kantoran kayak gitu. Nah, sebagai entrepreneur, mental kita diuji di situ. Ataupun dari lingkungan teman yang meremehkan, yang gimana ya? Intinya apa sih gitu-gitu, apa sih? Ngapain sih, bikin apa sih gitu. Jadi di situ poinnya adalah kembali ke diri sendiri ya. Jadi motivasi internal tadi, kita lakuin aja, berproses dan terus berproses. Di akhirnya kita buktikan dari omongan, dari tantangan, dari diremehkan itu kita jadikan motivasi, jadikan pelecut untuk diri. Jadi lihat aja nanti gua bakal sukses, lihat aja nanti gua bakal lebih hebat dari lu, kayak gitu. Jadi bagaimana mensikapinya aja, bagaimana mensikapi hal tersebut, kembali ke diri kita sendiri, kayak gitu. Benar. Yang ketiga, Pak. Udah ya tadi. Udah. Oke. Ya. Terus kalau membahas kata sukses ini sebenarnya maknanya luas.
atau apa ya, dalam sekali, terus tergantung dari pribadi masing-masingnya. Nah kalau halo, gimana? Mungkin teman lain dengan sukses itu kan kayak based on terserah, sukses itu kayak luas banget. Yeah. Bisa aja di sini kita bilang sukses tapi teman kita enggak, ya kan? Bisa aja di sini kita bilang oh ini suksesin kita tapi teman kita mungkin bilangnya lain gitu kan. Jadi tergantung dari pemikiran masing-masing. Ada sukses tiap orang beda-beda juga. Terus tiap manusia itu punya timeline suksesnya atau timeline kehidupannya masing-masing, jadi nggak bisa disamakan. Nah kalau aku sendiri, kalau dibilang sukses sebenarnya masih jauh dari kata sukses. Maksudnya saat ini udah bisa survive, udah bisa struggle, udah ada kelihatan hasilnya lah. Jadi masih ada target yang kayak gitu. Yes, benar banget nih. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan lagi Bang tentang seputar bisnis nih? Nggak ada pertanyaan lagi, Po. Yes, seru banget sih kalau kita bilang bisnis. Wow, seru banget. Kita bicara tentang eksternal, internal, kita bicara tentang apa-apa aja sih komponen-komponennya dan motivasi diri kita yang tentunya mendukung bisnis kita ke depannya. Oke, thank you ya, gila keren banget sih by the way. Aku speechless sih sampai ini durasinya wow sampai benar-benar keluar banget karena berapa? kita diskusi yang Durasinya berapa? Yang durasinya 45 menit nih sekarang. Wow, keren. Wow, sempat kepotong tadi ya, berapa? Ini aku mau upload dulu, ini ini terlama, oh iya benar potong tadi, macam-macam tadi ya. Oke, ini terlama dan terasik dan satu lagi nih, teramai juga kalau malam. Karena malam biasanya cuma 14-15 Bang. Ini benar-benar lah, ini ada yang masuk lagi, ya ampun. Ini yang boleh nggak sih aku panggil namanya, tapi takut kena marah aku. Keren banget Mas. Bahkan udah dipenuhi dengan cara masih ada yang kayak join Zoom, join gimmicknya kan. Keren banget sih. Di akhir ini pun dia sampai malam sampai 30-32 ya sekarang malahan ya. Oh gitu. Dan ini benar-benar memang kayak jauh dari ekspektasi, keren banget pokoknya. Oke, mungkin kalau Abang ini dari Jessica sendiri nggak ada pertanyaan dari kamu sendiri? Jessica sebenarnya udah banyak sih ajukan pertanyaan, tapi jawab pertanyaan udah diajuin semua, gimana dong? Gitu. Iya. Yes. Oke, ini penutup ya? on. Apa? Oh, hey. Siap. Insya Allah. Ya. Ini ada cara kita yang spektakuler ini, Bang. Gimana? Mungkin ada penutup sebagai penutup. Penutup mengutip dari film Kung Fu Panda. Ada yang tahu nggak film Kung Fu Panda? Oke, dari film Kung Fu Panda nggak tahu, harus nonton sih. Yesterday is a drakor ya. Wah, ketahuan. Oke, jadi kutipannya yesterday is a history, tomorrow is a mystery, today is a gift. Oke. Bahasa Indonesianya kepotong. Yesterday is a history,
tomorrow is a mystery, today is a gift. Ya, jadi kemarin itu sejarah, besok itu adalah misteri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok atau kedepannya. Tapi hari ini adalah hadiah, gitu. Hadiah dari Tuhan. Jadi kita harus bersyukur seperti itu. Ya cukup, sepertinya. Oke, thank you. Udah nih. Oh iya. Oke, bentar. Yang incall message.